Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wilda Sukman, NIM 22020088, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan ini, dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Hanif Akadri, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Berbagai kondisi menuntut kita menjadi adaptable dengan semua perubahan yang terjadi, termasuk berbagai arah kebijakan ekonomi bangsa juga harus mengikuti perubahan sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Yang akan kita bahas hari ini terkait dengan kewirausahaan dalam kebijakan revolusi industri 4.0 atau 4.0. Ini merupakan satu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Kegiatan bisnis wirausaha dan industri apapun termasuk sekelas usaha bisnis yang kita lakukan dalam konteks wirausaha harus bergerak ikut serta beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri ini. Karena kalau tidak, kita akan berada di satu tempat, ibarat berjalan di tempat, bergerak, iya, tapi tidak berkembang kemana-mana. Sementara semua orang akan mengikuti pola untuk menuju sampai ke tujuan yang mereka inginkan. Nah, sekarang, sesuai dengan filosofi kehidupan terkait dengan perubahan tadi, mau tidak mau, ikut tidak ikut, suka tidak suka, maka kita harus ikut serta mengambil bagian, beradaptasi, mencoba dan melakukan itu. Kuncinya jika kita tidak pernah mau melakukan, tidak akan pernah tahu sampai di mana usai kita bisa lakukan. Salah satu bagian dari paradigma berpikir kewirausahaan adalah usaha maksimal, kerja keras dan tidak kenal lelah. Tidak ada kata putus asa, jadi ini merupakan satu tantangan yang luar biasa untuk kita bisa beradaptasi berada pada arus revolusi industri 4.0 atau 4.0 dalam bahasa Indonesia. Definisi singkat dari industri 4.0 adalah transformasi intensif informasi dari manufaktur dalam lingkungan yang terhubung dari data, orang, proses, layanan, sistem, dan aset produksi. Pengungkit dan pemanfaatan informasi yang dapat ditindaklanjuti sebagai cara dan sarana untuk mewujudkan pabrik dan ekosistem manufaktur baru. Industri 4.0 juga disebut industri pintar, smart industry, industri cerdas, intelligent industry, pabrik pintar, smart factory, atau manufaktur cerdas, smart manufacturing. Dalam banyak hal itu terkait dengan industri internet dan platform konsorsium industri internet serta industri 4.0. Sekarang kita coba kenali sebenarnya revolusi 4.0 itu apa? Apa benar kita anggap sebagai satu tantangan baru dalam dunia industri dan apa pula kaitannya nanti dengan kita sebagai calon wirausahawan di masa depan? Sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan arah ekonomi secara konferensi, secara menyeluruh. Kemudian sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0. Lompatan besar terjadi di dunia wirausaha khususnya sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tak cuma pada proses produksi, juga pada seluruh rantai nilai industri agar menumbuhkan model bisnis yang kontemporer berbasis digital agar mudah, efisiensi yang tinggi, dan kualitas produk lebih baik. Kecanggihan dalam mensinergikan internet, data, dan mesin di era revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai terobosan pilihan yang melahirkan efisiensi memudahkan masyarakat dalam akses harga yang lebih terjangkau. Sebut saja transportasi online
yang bisa meluluhlantahkan transportasi dengan metode manual konvensional. Demikian halnya dengan gerai-gerai supermarket yang eksistensinya terancam oleh dahsyatnya online marketing yang memberi kesempatan luas bagi semua orang untuk berposisi sebagai penjual. Tak ketinggalan, finansial teknologi juga berpotensi ikut mengancam eksistensi perbankan. Istilah disrupsi pun mendadak populer sebagai penggambaran perubahan radikal proses bisnis dan luasnya dampak yang ditimbulkan oleh era revolusi industri 4.0. Digitalisasi ekonomi yang menjadi simbol revolusi industri 4.0 secara nyata menjadi ancaman bagi pelaku usaha yang tetap ngotot menjalankan dan mengelola bisnisnya dengan cara-cara konvensional. Kemudian ada 4 hal menarik yang perlu diketahui dan dioptimalkan oleh para wirausahawan berhubungan dengan industri 4.0, yaitu mesin lama ditambah konektivitas cepat sama manfaat baru. Mesin skala industri adalah investasi besar bagi wirausahawan dan produsen. Maka zaman now memaksimalkan mesin yang menghubungkan ke internet adalah langkah maju. Namun dalam kenyataannya banyak mesin yang dipakai dalam operasional wirausaha atau manufaktur masih belum terhubung dengan internet. Kemudian standar terbuka sama dengan ekonomi terbuka. Diperlukan inisiatif dan adaptasi dengan standar industri baru yang terbuka dan dikembangkan sendiri untuk pertukaran data dalam industri yang terhubung. Ini akan memungkinkan interaksi antara berbagai mitra dalam Internet of Things (IoT) dan dalam industri 4.0. Kemudian yang ketiga, otomatisasi sama dengan peluang kerja baru. Ada kemungkinan terjadi redistribusi tenaga kerja, yaitu membuka jalan bagi peluang kerja baru. Industri 4.0 membuka pintu untuk tenaga kerja baru terampil di bidang-bidang seperti teknik mekatronika, mekanik industri, dan teknik elektro untuk teknologi otomasi. Kemudian teknologi terhubung sama dengan kemudahan dan efisiensi bagi konsumen. Inovasi dalam industri 4.0 berarti kualitas layanan dan produk yang lebih baik, penggunaan bahan yang lebih efisien, dan standar keamanan yang lebih baik. Inovasi ini bukan barang fiksi ilmiah. Mereka adalah realitas manufaktur modern saat ini, terlepas dari skala dan ukurannya. Wirausahawan sepantasnya memanfaatkan era industri 4.0 sebaik mungkin. Jangan sampai pelaku bisnis dan wirausaha di Nusantara terlambat mengantisipasi dan beradaptasi dengan gelombang revolusi industri 4.0. Perubahan ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang baru bagi pelaku usaha. Kali ini kita bicara soal transformasi ekonomi, dan itu merupakan kunci dari kemajuan bidang ekonomi. Mau tidak mau ini menjadi kondisi memang harus seimbang, maksudnya strategi kebijakan pembangunan pada saat ini. Transformasi struktural ekonomi semuanya diarahkan pada supply side. Ini seharusnya berimbang ketika supply side membangun. Seharusnya juga dijaga dengan dimensi ini. Jika supply-nya dan dimensinya seimbang, maka sebenarnya akumulasinya adalah seperti berikut. Jadi yang pertama, kemajuan ekonomi akan bisa terwujud dalam transformasi ekonomi. Jadi kalau bergeraknya dalam arah dalam revolusi industri 4.0, maka dua-duanya supply side harus yang dimensi juga mengikuti. Jadi mereka menjadi seimbang sehingga bisa mewujudkan transformasi ekonomi. Sekarang kita coba lihat saja, karena perkenalan sedikit dengan money supply side itu paling tidak ada 4 yang dikeluarkan dan reformasi harga. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur itu harus termasuk dalam supply. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan investasi.
Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar kemungkinan supply ini juga bisa naik. Kemudian yang keempat, meningkatkan ekspor bukan impor. Jadi dalam konteks transformasi ekonomi yang dibenah yang itu adalah kualitas dalam negeri yang kita punya untuk kemudian diproduksi dan diekspor ke luar, sehingga harganya menjadi naik berlipat ganda dan itu memberikan keuntungan buat kita. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Video presentasi sederhana ini saya buat demi memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar wirausahawan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.